Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita membahas tentang kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita masih berada di doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Dan kita sedang membahas tentang api neraka agar kita mengetahui kenapa kita diperintahkan setiap kali sebelum salam untuk berlindung dari api neraka. Karena luar biasa memang dahsyatnya api neraka itu. Dia bukan sebuah penjara yang 1 hektar kemudian dijaga oleh polisi-polisi yang mungkin masih bisa diajak negosiasi, mungkin masih ada saatnya Anda ke kamar mandi, Anda masih bisa makan, Anda masih bisa berolahraga, masih ada pendidikan-pendidikan mungkin atau hiburan yang diberikan. Kalau di neraka semuanya 24 jam siksaan. Mereka tidak mati walaupun seluruh anggota tubuhnya umumnya sudah hancur. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Allah utuhkan lagi. Dan pada saat mereka disiksa kesakitan, pada saat mereka diutuhkan juga kesakitan. Dan begitulah keadaan mereka, terutama orang-orang yang khalidina fiha, kekal selamanya di sana, yaitu orang kafir, orang musyrik, dan juga orang-orang munafik. Dan sebagian orang-orang beriman yang banyak melakukan dosa, mereka akan mampir untuk membersihkan dosanya di sana, kemudian mereka keluar menuju ke surga. Dan bahasan kita pada kesempatan ini adalah membahas masalah mantan penghuni Jahannam. Maksudnya orang-orang beriman yang terlalu banyak dosanya ya selama di dunia, orang-orang muslim, atau dosa-dosanya mengalahkan amal solehnya sehingga membuat mereka dibersihkan dulu di dalam neraka sampai dosanya bersih baru kemudian mereka dikeluarkan. Dan nanti ini menjadi sebuah dalil yang sangat kuat bahwasanya orang beriman walaupun dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, maka tidak akan kekal dalam api neraka. Jadi yang kekal hanya orang-orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Nah ini sebuah berita gembira. Ya. Kalimat la ilaha illallah sangat mahal nilainya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Kita akan masuk teman-teman di bab 22. Semoga Allah berkahi mantan penghuni Jahannam. Hadits nomor 53 dari awal kita belajar berbunyi Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukhrijullahu minan nari qauman muntinin qad mahashathumun nar fayadkhuluna al-jannata bi syafa'ati asy-syafi'in yusammuna fiha al-jahannamiyun. Allah benar-benar akan mengeluarkan dari neraka satu kaum yang sudah berbau busuk karena luka yang ada pada mereka yang telah terbakar api neraka. Lalu mereka masuk surga dengan syafaat atau pertolongan orang-orang yang diizinkan memberi syafaat. Mereka berada di surga dan dinamakan dengan Jahannamiyun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan juga dihasankan oleh Al-Albani dalam Dhilal Al-Jannah. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita bagaimana, sebagaimana saya bilang tadi di pembukaan, ada orang-orang beriman yang dosa mereka atau orang-orang muslim yang dosa mereka lebih berat daripada amal solehnya. Sehingga pada saat ditimbangan amal, mereka nggak bisa lolos masuk ke dalam surga. Semoga kita tidak termasuk dalam ini tentunya. Kita berharap masuk surga dari awal tanpa hisab. Dan Allah berikan derajat tertinggi. Dan Anda yang ikuti ceramah kita ini teman-teman masih punya peluang untuk meraih itu selama Anda masih diberikan detik-detik hidup. Seperti hari ini adalah sebuah bonus yang jangan disia-siakan. Berbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai menjelang malam sebentar. Dari Anda duduk sekarang mendengarkan ceramah ini, astagfirullah wa atubu ilaih. Mohon ampun atas semua kesalahan Anda. Renungi semua dosa yang Anda lakukan. Minta agar Allah bersihkan semuanya. Dan berharap mendapatkan sabda Nabi SAW, at-taubatu jubbu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Kalau Anda beramal saleh, maka sekarang tinggal dijaga lagi, rutinkan. Seperti sore hari begini, sholat asar, kemudian zikir petang ya. Sebentar jangan luput maghribnya, ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Kemudian juga kalau Anda ada waktu lowong, Anda bisa duduk sampai isya di masjid, menunggu misalnya
atau Anda mengaji tadarus di rumah. Ya. Kemudian Isya juga sama, ada Qobliyah Isya, ada Ba'diyah Isya. Maksimalkan itu, kemudian Anda istirahat nantinya. Kemudian Anda jangan luputkan sholat malam. Kalau Allah masih hidupkan lagi besok, Alhamdulillah, kita ulangi lagi kebaikan-kebaikan kita, supaya terus terisi dengan amal-amal saleh. Ya. Kemudian kita juga mengambil pelajaran yang lain, bahwasanya ini rahmat Allah yang luas. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang Allah sendiri mengatakan wa rahmati qad ghalabat ghadabi dalam hadis qudsi, ya. Yaitu rahmatku telah mengalahkan murkahku. Dan ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang sudah bermaksiat kepada dia disiksa lalu dikeluarkan. Itu pun masih bisa masuk ke dalam surga. Dan ini luar biasa. Kesuksesan yang sebenarnya saudaraku seiman adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitonir rajim, faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang berhasil diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, dia telah menang, beruntung. Ya. Dia telah berhasil, dia telah sukses. Dan ketahuilah kehidupan dunia ini hanya ya, sesuatu yang menipu saja. Kalau orang, teman-teman sekalian di dunia, selalu tolok ukurnya, kalau Anda muslim tapi Anda pegangan seperti orang-orang kafir, targetnya adalah dunia saja. Penilaian sukses itu hanya karena harta, hanya karena pakaian, hanya karena mobil, hanya karena jabatan, hanya karena titel-titel akademik. Ini semua, saudaraku seiman, pikiran orang-orang non-muslim. Bagi seorang muslim bukan itu. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang tiba di pagi hari, sementara hammuhu, niatnya, targetnya, dunia, maka Allah akan memecahkan urusan-urusannya, mempersulit. Dan Allah akan menjadikan kemiskinan di depan matanya. Serta tidak akan datang kepada dia dari dunia kecuali yang sudah dicatatkan saja. Dan siapa yang tiba di pagi hari, targetnya dia, niatnya adalah akhirat, maka Allah akan satukan urusannya. Allah akan mudahkan dan selesaikan. Allah akan jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Dan dunia akan datang kepada dia dalam kondisi terhina. Beda sekali. Ini setiap tiba pagi hari. Jadi bagaimana teman-teman sekalian kita memahami target utama seorang muslim justru sukses nanti masuk ke dalam surga. Anda masih ingat bagaimana mayoritas penghuni surga justru orang-orang miskin, sampai surga mengatakan, ya Allah kenapa tidak masuk ke dalam kecuali orang-orang miskin. Dan orang-orang yang dianggap remeh, gitu kan. Maka Allah mengatakan, kau rahmatku yang aku karuniahi, yang aku balas orang-orang yang taat kepadaku denganmu. Gitu kan. Bukan berarti orang kaya tidak masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Abu Bakar orang kaya. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Utsman bin Affan orang kaya. Nabi SAW sendiri juga termasuk orang yang punya kemampuan. Beliau punya harta dari harta rampasan perang yang Allah SWT mudahkan buat beliau dari Khaybar, gitu kan, dan dari peperangan-peperangan yang lain sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau lebih suka hidup sederhana sallallahu alaihi wasallam. Jadi target kita bukan itu, tapi bagaimana teman-teman semua yang di benak kita ini kita selamat dari neraka di hari kiamat nanti. Karena sesuatu pemandangan yang sangat menakutkan, api yang bergejolak besar, gitu kan. Sampai sebagian salafus saleh dari tabi'in, mereka kalau lihat gejolak api, mereka sampai mengulang-ulangin ayat Al-Quran. Sami'u laha tagayjuzan wa dhafira. Kalau dilihat ke neraka itu maka didengarkan suara gemuruhnya dan letupan-letupannya. Maka mereka mengulang-ulangi sampai mereka pingsan. Karena takutnya dengan api neraka itu. Dan takut dengan apa yang Allah perintahkan kita untuk takut adalah berarti takut kepada Allah. Bukan seperti pemahaman sebagian orang, oh kalau kita takut pada neraka berarti kita bukan takut kepada Allah. Tidak, yang suruh takut pada neraka kan Allah. Dalam surah At-Tahrim kan Allah mengatakan, itu surah nomor 66 ayat 6 kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu. Artinya kau harus takut dari api neraka.
Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Gitu kan. Al-ayat. Jadi memang kita harusnya khawatir dengan neraka tersebut dan bagaimana surga menjadi target utama kita. Subhanallah, orang kalau jadikan surga target utamanya, dia akan jadi orang baik. Karena untuk ke surga semua amal-amal baik kan. Jujur, amanah, tanggung jawab, berbakti sama orang tua, berbuat baik sama orang. Apalah ya, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, ziarah kubur. Semua kebaikan-kebaikan. Dan untuk menjadi ahli neraka, ya semua pelanggaran-pelanggaran yang memang juga secara fitrah manusia tidak suka. Memukul, mencuri, menghina, memfitnah, menggunjing. Ya. Kemudian yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis adalah bagaimana mereka masuk ke dalam surga dengan syafaat. Orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Dan ini sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Para nabi-nabi memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat. Anda pun bisa memberikan syafaat kalau memang amal soleh Anda banyak. Jadi kita bisa menolong orang-orang yang kita cintai untuk bisa masuk dalam surga bersama kita. Yang terakhir, yang keempat adalah yang kita bisa ambil pelajaran bagaimana mereka di sini mendapatkan julukan Juhannamiyun. Ya, atau kurang lebih terjemahannya seperti judul ini, mantan penghuni Jahannam. Dan nanti di surga orang akan tahu, oh ini pernah lolos masuk ke neraka nih. Atau ini pernah masuk neraka lalu lolos masuk ke dalam surga. Cuman di surga nggak ada lagi kayak di dunia. Orang ngolok-ngolok, nggak ada lagi. Hatinya orang sudah bersih semuanya. Malah ahli surga itu gembira melihat saudara-saudaranya ini masih ada yang bisa diselamatkan masuk ke dalam surga. Karena itu luar biasa keberuntungannya. Ya, kalau tidak bisa diselamatkan itu luar biasa. Anda masih ingat dulu bagaimana kita membahas salah satu bab tangisan dan jeritan ahli neraka. Mereka sampai memanggil para malaikat penjaga neraka dan tidak dijawab. Sekian ratus tahun. Setelah dijawab pun malaikat mengatakan kalian akan di situ, tidak ada negosiasi, percuma gitu. Maka mereka memanggil Tuhan mereka Allah SWT, Allah yang sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi sama mereka Allah tidak gunakan sifatnya kecuali Al-Jabbar yang Maha Perkasa, Syadidul Iqab, berat siksaannya. Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Allahu a'lam berapa miliar tahun. Setelah itu pun Allah mengatakan ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Kalian kekal dalamnya, terhina ya, dan jangan pernah bicara sama aku. Maka kata Nabi SAW, mereka pun akhirnya menyesal, menangis, dan air mata mereka kalau diletakkan di atasnya kapal laut, maka kapal laut itu bisa ya, mengalir, berjalan di atas air mata mereka. Dan mereka akan menangis sebagai pengganti keluarnya air mata, darah. Nah, ini kenapa teman-teman sekalian? Gara-gara pelanggaran-pelanggaran agama. Kalau Anda tidak ke diskotik, tidak ke karaoke, tidak ke bar, tidak mabuk-mabukan, tidak narkotika. Kenapa? Matanya buta, telinganya copot? Enggak kan? Lalu kenapa Anda harus lakukan? Anda bisa minum susu, minum madu, Anda bisa interaksi biologis sama pasangan yang halal, Anda bisa janjian di majelis taklim, Anda bisa janjian buka puasa bersama. Kan banyak amal soleh yang bisa kita kerjakan. Hadis selanjutnya nomor 54. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu menuturkan sabda Nabi SAW, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannata yusammuna al-jahannamiyun atau jahannamiyin. Satu kaum akan keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka masuk surga dan mereka diberi nama Jahannamiyun. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 418. Ya. Dan juga Tirmidzi jilid 4 halaman 114. Jadi mirip dengan tadi ya. Tapi di sini ada tambahannya adalah mereka keluar dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi sudah kita jelaskan syafaat itu bisa dari ada Allah SWT memberikan syafaatnya. Ini syafaat yang paling luar biasa karena dari sang pencipta Allah. Kemudian syafaat para malaikat, syafaat para nabi-nabi, kemudian orang-orang saleh. Hadis selanjutnya nomor 55 dari awal kita belajar masalah neraka ini. Semoga Allah selamatkan kita darinya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari bumi pada hari kiamat. Ini kata Nabi SAW. Karena kan kita semua wafat, masuk di kuburan. Jadi yang pertama dikeluarkan dari bumi tersebut adalah Nabi SAW. Dibuka kuburannya. Wa idal kuburu bu'thirat. Pada saat kuburan itu kami buka. Keluar semua penghuninya.
Dan ini bukan untuk membangga-banggakan. Ini bukan karena kesombongan kata Nabi SAW. Cuma menginformasikan kalau aku ini adalah manusia pertama yang akan dibangkitkan. Aku diberi puji-pujian dan ini bukan juga untuk membangga-banggakan. Maksudnya puji-pujian kepada Allah yang tidak diberikan pada orang lain. Dalam hadis syafaat seperti itu. Nabi SAW sujud depan atau di bawah arsy Allah, singgasana Allah, lalu beliau mengatakan aku diberikan puji-pujian sama Allah yang belum pernah diajarkan kepada siapapun di antara hambanya. Kemudian aku adalah sayyid atau penghulu manusia pada hari kiamat. Semua manusia di bawah atau di belakang Nabi Muhammad SAW. Termasuk para nabi-nabi yang lebih tua daripada beliau. Semasa di dunia tentunya. Aku orang pertama yang masuk surga pada hari kiamat. Dan ini bukan untuk membangga-banggakan. Bukan kesombongan. Tapi memang ini informasi wahyu yang harus aku sampaikan. Aku mendatangi pintu surga seraya memegang pegangannya. Ya. Maka mereka bertanya, siapakah ini? Aku menjawab, aku adalah Muhammad. Para malaikat pun membuka pintu untukku. Lalu aku masuk, ternyata aku menjumpai Al-Jabbar, Allah yang maha perkasa di hadapanku. Maka aku bersujud kepadanya. Dia mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, bicaralah, maka pembicaraanmu didengarkan. Katakanlah, maka perkataanmu diterima. Mintalah syafaat, maka syafaatmu diperkenankan. Aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku mengatakan, umatku, umatku wahai Rabb. Jadi bagaimana cintanya Nabi SAW, begitu beliau masuk surga, yang bukan berarti beliau langsung, udah nikmatin aja, udah tidak mau pusing orang lain masuk surga atau masuk neraka, terserah. Beliau selalu peduli dengan kita teman-teman sekalian. Bersyukur Anda menjadi umat Muhammad SAW. Beliau menyebutkan umatku, umatku, bukan keluargaku, bukan sukuku, Quraisy, enggak. Umatku, siapapun dia, yang penting dia syahadat ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, pergilah kepada umatmu. Maksudnya di neraka. Siapa yang kamu dapati dalam hatinya terdapat seberat biji gandum dari keimanan, maka masukkan ia ke dalam surga. Kata Nabi SAW, aku pun pergi. Siapa yang aku dapati dalam hatinya terdapat seberat itu, maka aku memasukkan mereka ke dalam surga. Lalu aku menjumpai Al-Jabbar di hadapanku lagi. Maka aku bersujud kepadanya. Dia mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, bicaralah, maka pembicaraanmu didengarkan. Katakanlah, maka perkataanmu diterima. Mintalah syafaat, maka syafaatmu diperkenankan. Siapa yang kau mau tolong sekarang? Aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku mengatakan, umatku, umatku wahai Rabb. Padahal tadi sudah Nabi SAW keluarkan semuanya orang yang dalam hatinya seperti biji gandum. Kecil sekali. Nah, itu biji gandum kecil, kayak debu. Ya. Seperti itu saja dikeluarkan. Ternyata masih ada lagi. Maka Allah mengatakan, pergilah kepada umatmu. Siapa yang kau dapati dalam hatinya terdapat seberat biji sawi keimanan. Maka masukkan ke dalam surga. Aku pun pergi dan siapa yang aku dapati dalam hatinya terdapat seberat itu, maka aku memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi walaupun Nabi SAW tidak kenal, yang penting umat Islam. Setelah Allah selesai mengadili umat manusia dan memasukkan siapa yang masih tersisa dari umatku di dalam neraka bersama penduduk neraka, maka penduduk neraka mengatakan, tidak bermanfaat bagi kalian bahwa kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Karena kenapa kalian masih masuk neraka, wahai orang Islam? Maka Allah pun Al-Jabbar yang maha perkasa mengatakan, demi keperkasaanku sungguh aku membebaskan mereka dari neraka. Lalu mengutus para malaikat kepada mereka untuk mengeluarkan mereka dari neraka dalam keadaan telah hangus. Lalu mereka dimasukkan di sungai kehidupan, maka mereka tumbuh di dalamnya sebagaimana biji-bijian tumbuh di bui aliran. Dan ditulis di kening mereka, mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Kemudian mereka dibawa pergi, lalu mereka masuk surga. Maka ahli surga menyebut mereka dengan jahannamiyun atau mantan penghuni neraka jahannam. Lalu Al-Jabbar, Allah yang maha perkasa mengatakan, tetapi mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Al-Jabbar. Dibebaskan oleh Allah yang maha perkasa. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Dzalul Jannah jilid 2 halaman 407. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa teman-teman. Kita sudah dapat bocorannya selama kita di dunia. Apa yang akan terjadi nanti ini jauh ini. Ya. Subhanallah, semua sudah dipaparkan. Tidak ada satupun yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi SAW, aku tinggalkan kalian agama ini malamnya seperti siangnya. Gak ada sesuatu yang tidak jelas di sini. Mau masuk surga sudah jelas, masuk neraka jelas.
Dan di sini luar biasa teman-teman bagaimana cintanya Nabi SAW terhadap umatnya. Beliau SAW tidak mau masuk surga, tenang di dalam, menikmati, sudah ada buah-buahan, istana, dayang-dayang, dipan-dipan, kebun-kebun, sungai-sungai dan segala macam hal. Jadi beliau tidak pikirkan masalah itu. Dan beliau pikir sebelum menikmati semua umatku, ada umatku yang masuk neraka. Jadi Nabi SAW sangat cinta dengan kita. Dan beliau ingin sekali ketemu dengan kita. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, kami saudara-saudara anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Kita-kita ini. Nabi SAW anggap saudara. Sallallahu alaihi wasallam. Memang layak beliau diangkat menjadi penutup para nabi dan rasul. Karena kecintaannya pada umatnya. Dan bagaimana beliau menjelaskan dalam hadis yang lain. Beliau prihatin, beliau mengatakan perumpamaanku dengan kalian seperti orang yang sedang menyulut api unggun, kemudian datanglah ya serangga-serangga. Aku berusaha menyelamatkan dari api tersebut, tapi ada saja yang masuk ke dalam. Sudah diperingatkan, sampai padanya peringatan, Allah sampaikan dari lisan temannya kah, supirnya kah, istrinya kah, suaminya kah, anaknya kah, ya. Atau mungkin dia nonton di medsos kah, dari pengajian kah, tapi tetap saja tidak mau engah. Ya sudah, ya, mereka akhirnya celaka. Kemudian bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala luas sekali di sini sampai mengeluarkan orang yang seperti biji sawi yang sangat kecil, ya. Biji gandum dikeluarkan dari api neraka. Dan ini berarti menandakan bisa dikatakan amal mereka kecil sekali. Tapi ingat mereka tidak berbuat kesyirikan. Orang yang buat syirik besar seperti dukun, peramal, penyamun, penyihir, orang juga yang membenarkan mereka batal keislamannya. Tidak bisa. Makanya di sini dalam hadits ini ada disebutkan pada saat sudah dikeluarkan umat Muhammad SAW yang seperti dalam hatinya biji sawi dari keimanan, tersisa orang yang tidak ada keimanannya sebesar itu. Karena lebih kecil lagi amal solehnya. Maka ahli neraka dari orang-orang kafir mengatakan, nggak bermanfaat iman kalian kepada Allah dan kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Nah, berarti ada bahasa menyekutukannya. Kapan anda berbuat kesyirikan, apalagi syirik besar, percuma. Tidak dapat yang ini. Gitu. Jadi ini usatul mu'minin, orang-orang beriman tapi masih melakukan perbuatan dosa. Dan mereka tidak merusak tauhidnya. Nah dikeluarkan nanti karena Allah SWT mendengar perkataan orang-orang kafir itu, Allah mengatakan demi keperkasaanku aku keluarkan mereka dari api neraka. Maka dikeluarkan semua orang-orang muslim dari api neraka. Tidak satu pun tersisa. Tetapi dikatakan sementara mereka dalam keadaan telah hangus. Makanya teman-teman kalau ada yang anda dengar mengucapkan atau mungkin ada di antara anda pernah mengucapkan enak dong jadi muslim. Gak apa-apa deh kalau kita buat dosa aja, toh nanti juga masuk surga. Ini kebodohan. Dia belum tahu bagaimana dahsyatnya disiksa di neraka dan dia belum tahu ya berapa lama dia akan disiksa. Karena potongan hadis ini sudah cukup dikatakan dan Allah pun mengutus para malaikat yang mengeluarkan mereka dari api neraka dalam keadaan telah hangus. Ya. Bukan dikatakan dalam keadaan mereka misalnya terlilit api atau tersengat atau mungkin terluka kecil, enggak. Hangus artinya sudah terbakar belang. Lalu kemudian mereka dikeluarkan. Kemudian pelajaran lain juga kita lihat mereka akan ditaruh di sungai kehidupan. Dan ini sudah pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ada sebuah sungai Allah letakkan di depan surga khusus dikenal dengan Nahrul Hayat atau sungai kehidupan. Di mana orang-orang mantan ahli neraka ini karena mereka luka-luka gitu kan. Tentu kita tahu bagaimana orang yang habis disiksa. Hangus lagi di sini dikatakan. Mereka belang-belang, luka-luka segala macam. Maka mereka ditaruh di sungai kehidupan tersebut. Lalu ahli surga ikut memercikan air. Ya, karena gembira saudara-saudaranya masih bisa selamat. Sampai mereka tumbuh. Kata Nabi SAW seperti biji-bijian yang ada di saluran air. Dalam riwayat lain dikatakan tidakkah kalian lihat yang kena cahaya kekuning-kuningan, cahaya matahari yang tidak kena itu kehijau-hijauan dan sangat lemah. Nah seperti itu keadaan mereka. Kemudian juga yang terakhir kita ambil dari hadits ini adalah
bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah nama mereka yang tadinya jahannamiyun atau mantan penghuni neraka, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan utaqaul jabbar, riwayat lain utaqaul rahman. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Zat yang Maha Perkasa atau Maha Pengasih. Hadis selanjutnya 56, Zaid Al-Faqir mengatakan kami berlalu di Madinah, ternyata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan hadis dari Rasulullah SAW pada satu kaum dengan duduk bersandar pada tiang. Jadi Jabir bin Abdullah sedang menceritakan. Ternyata ia menyebutkan tentang jahannamiyun atau orang-orang mantan neraka jahannam tadi. Maka aku mengatakan kepadanya, wahai sahabat Rasulullah, apakah yang anda ceritakan ini? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Rabb kami, sungguhnya barang siapa yang kau masukkan ke dalam neraka maka sungguh telah engkau hinakan ia. Surah Al-Imran 192. Kemudian dalam surah Sajdah ayat 20 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Lalu apa yang akan anda katakan? Kata tabi'in ini Zaid Al-Faqir kepada Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat. Maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Lalu Jabir mengatakan kepada Zaid Al-Faqir, apakah kau membaca Al-Quran? Zaid mengatakan iya. Lalu Jabir bertanya lagi, apakah kamu mendengar tentang maqam atau dalam kurung kedudukan Muhammad SAW yang untuknya Allah mengutusnya? Aku menjawab iya. Lalu Jabir mengatakan itulah maqam Muhammad SAW yang terpuji, yang dengannya Allah mengeluarkan siapa yang bakal dikeluarkan. Kemudian ia menggambarkan pemasangan sirat dan berlalunya manusia di atasnya. Lalu Zaid Al-Faqir mengatakan, aku khawatir bila aku tidak menghafal itu. Cuma ia menyangka bahwa satu kaum akan keluar dari neraka setelah mereka berada di dalamnya. Yakni mereka keluar seolah-olah hitamnya sumsum. Kemudian mereka memasuki sungai dari sungai-sungai surga. Lalu mandi di dalamnya, lantas mereka keluar seperti kertas. Hadis riwayat Muslim, jadi 3 halaman 50. Hadis ini teman-teman sekalian menggambarkan kepada kita bagaimana ahli neraka nanti akan dikeluarkan dari orang-orang beriman, kemudian akan masuk ke dalam surga. Dan ini bisa keluar karena syafaat atau pertolongan, termasuk pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena teman-teman berbanyak baca salawat kepada Nabi SAW, walaupun yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Coba amalkan. Semoga saya dengan itu kita bisa mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini pertolongan yang sangat mahal di saat orang sudah terlalu banyak dosanya dan dia harus dilemparkan neraka, ya, tidak ada pertolongan bagi dia, ya. Tidak ada yang bisa tolong kecuali Allah SWT. Lalu Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW menolong dia, ya, tentu karena adanya, ya, hal yang berhubungan yang sangat baik antara dia sama Nabi SAW. Walaupun Nabi menyelamatkan siapa saja, tapi kalau anda coba membaca salawat lebih kepada Nabi SAW, maka itu sangat baik. Karena itu kata Nabi SAW. Siapa yang membaca salawat padaku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Gitu kan? Nah, ini termasuk hal yang jangan disia-siakan, terutama di hari Jumat. Terutama di hari Jumat. Baik, kita akan masuk teman-teman lanjutannya di bab 23. Tentang azab untuk orang yang amalnya bertentangan dengan ucapannya. Jadi dalam Islam kita dianjurkan kalau kita mengajarkan pada seseorang, baik itu mengerjakan sebuah perintah, kita usahakan mengamalkan dulu. Ya. Dan usahakan istiqamah. Kalau itu bukan sebuah perintah yang rutin harus, Anda bisa kerjakan walaupun sekali seumur hidup. Gitu kan. Yang penting Anda sudah kerjakan, baru Anda ajarkan kepada orang. Begitu juga pada saat melarang melakukan satu perbuatan salah, Anda juga usahakan menjadi orang yang pertama meninggalkannya. Kalau Anda terjerumus, Anda segera kembali. Gitu kan. Karena rahmat Allah luas, Allah akan bisa maafkan. Nah, ini poin penting yang harus kita garis bawahi ya. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang hukum bebasin budak. Beliau tidak langsung menjawab. Beliau tunggu sekian lama, kemudian setelah lewat sekian banyak ya, hari-hari berlalu, lalu beliau menanyakan, siapa yang bertanya kepada saya beberapa waktu yang lalu tentang hukum pembebasan budak? Ada orang yang bertanya, situ murid beliau, angkat tangan saya.
Maka Imam Malik menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan-keutamaannya. Setelah itu orang itu bertanya, wahai Imam, kenapa anda baru jawab? Saya tunggu dari itu hari. Kata Imam Malik rahimahullah, karena saya mengumpulkan uang dulu untuk beli budak dan saya bebaskan, baru saya ajarkan kepadamu. Jadi ini termasuk poin yang harus diperhatikan baik-baik. Ya. Judulnya bab 23 ini azab untuk orang yang amalnya bertentangan dengan ucapannya. Beliau mengangkat dalil pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 44 yang berbunyi, Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Al-Qur'an, Alkitab, maka tidakkah kamu berpikir? Allah SWT menghardik di sini. Orang-orang yang ayo sholat, ayo puasa, tapi dia sendiri nggak kerjakan. Dan subhanallah memang di alam dakwah ini, di alam nasihat ya, untuk mengejar pahala-pahala yang Allah janjikan dalam mengajarkan kepada orang kebaikan, beda teman-teman. Efeknya beda antara praktisi dengan bukan praktisi. Kalau anda mengerjakan sholat malam, lalu anda ceramah tentang sholat malam, pasti berefek kepada orang yang anda sedang sampaikan. Karena anda praktisi, Allah berkahi. Kalau anda sendiri tidak pernah sholat malam, lalu anda ajarin orang di mimbar, khutbah Jumat atau di majelis ta'lim sibuk dengan sholat malam, padahal sebenarnya dia sendiri tidak pernah kerjakan, maka nggak berefek. Sebagus apapun retorika dia, selantang apapun suaranya. Nanti orang cuma mengatakan paling jauh, bagus ya, selesai. Tapi subhanallah Allah berikan keberkahan bagi para praktisi. Kalau anda bersedekah dulu, baru anda ajarkan kepada orang, itu luar biasa. Itu. Luar biasa. Ya. Selanjutnya beliau juga mengangkat Al-Kahfi 103 sampai 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi di sini orang yang rugi adalah orang yang tahu ngajarin orang tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Termasuk dalam hal ini teman-teman sekalian ya, kaidah sederhana, kalau ada peluang mengerjakan sebuah amal soleh, anda kerjakan dulu baru aja orang. Maksudnya adalah jangan biarkan orang lain meraih pahala itu anda sendiri tidak. Saya pernah kasih contoh tuh dalam bab sholat misalnya saf pertama. Saya masih bingung dengan orang yang selalu mengatakan silakan pak, silakan pak. Kurang lebih mungkin sepekan yang lalu saya pernah sholat subuh di masjid dekat rumah. Alhamdulillah pada saat itu ada satu tempat kosong. Sebenarnya penuh saf pertama, saya sedikit telat turun. Dan ada orang berdiri, pengurus masjid, lalu saya maju di situ. Alhamdulillah dapat saf pertama. Dan ini masjid memang bukan saya jadi imam, karena ada masjid yang lain ya, yang saya jadi imam. Ini kebetulan saya lagi nginap di sana, dan ini ada imam sendiri. Kemudian pada saat iqamah, imamnya maju, ada satu kosong. Subhanallah di belakang saya itu ada dua orang bapak, yang benar-benar apa yang saya bahasakan ini saya lihat depan mata sendiri. Silakan pak, silakan pak, silakan. Saling mempersilakan untuk meraih pahala saf pertama. Padahal kata Nabi SAW, Allah dan malaikatnya mengucapkan salam ya, kepada orang yang berada di saf-saf pertama. Kenapa anda persilakan orang lain yang masuk? Kenapa anda nggak masuk dulu? Kalau ada masih lowong, anda persilakan orang lain. Ada orang lain minta bantuan, kenapa bukan anda yang bantu? Baru kemudian anda persilakan orang lain. Juga contoh yang lain mungkin yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran. Saya melihat kadang-kadang ada orang di antara kita yang sering kali melihat temannya melakukan satu perbuatan baik. Sebenarnya dia juga bisa melakukan, tapi dia tidak mau ikutan. Misal contoh, anda lagi di mobil sama teman bersebelahan. Ada orang miskin ketuk pintu mobil, kaca mobil. Lalu anda mau lihat keluarkan uang misalnya 5.000 atau 10.000 rupiah. Tiba-tiba teman anda yang bawa mobil keluarkan juga uang. Umumnya apa yang terjadi? Kita batalkan niat untuk bersedekah karena kita pikir teman kita sudah kasih. Kenapa akhi dan ukhti? Kenapa kita biarkan hanya dia mendapat pahala? Kenapa anda nggak titipkan sekarang ini dari saya? Kalaupun anda berikan lebih besar daripada teman anda itu. Kenapa melihat orang meraih surga
dan derajat-derajat yang tinggi dan Anda tidak mendapatkannya. Harus direnungi masalah ini. Kemudian setelah mengangkat dua ayat tadi, ya, yaitu Al-Baqarah 44 dan juga Al-Kahfi 103 sampai 104, belum mengangkat sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari jilid 6 halaman 331 dan Muslim jilid 18 halaman 117. Dari hadis yang diriwayatkan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnari fatandaliku aktabuhu finnar fayaduru kama yadurul himaru biraha fayajtami'u ahlun nari alaihi fayakulun ay fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atih wa anhaakum 'anil munkari wa atih. Seseorang akan didatangkan, kata Nabi SAW, pada hari kiamat. Lalu dilemparkan ke dalam neraka. Semoga Allah selamatkan kita dari golongan seperti ini. Sehingga ususnya keluar dalam neraka tersebut karena panasnya. Ia lalu berputar-putar seperti keledai berputar-putar di porosnya. Maka ahli neraka berkumpul di hadapannya seraya mengatakan, wahai fulan, ada apa denganmu? Bapaknya ada sebagian ahli neraka kenal orang ini siapa. Ada apa dengan kamu? Maksudnya kenapa kau bisa masuk ke dalam neraka ini? Bukankah kamu dulu di dunia memerintahkan kepada kami pada kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran? Sholatlah, jangan riba lah. Suruh perintah ibadah, larang kemungkaran. Ia menjawab, iya, aku memerintahkan kalian pada kebaikan sedangkan aku tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran sedangkan aku melakukannya. Ini pelanggaran yang besar sekali. Mengingatkan orang tapi kita tidak melakukannya. Jadi lakukan. Kita harus bersaing positif dengan orang-orang teman-teman sekalian untuk yang mendapatkan surga yang sangat luas. Dan juga kita selamatkan diri dari api neraka. Apapun peluang kesempatan jangan disia-siakan. Saya selalu ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian. Ingat pada saat Anda punya kesempatan untuk beramal soleh, anggap itu adalah amal terakhir Anda. Mungkin setelah itu detik itu Anda meninggal dunia. Ini pernah dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW mengatakan pada saat mau mengimami sholat para sahabat beliau mengatakan sallu salatal muwadda'. Sholatlah kalian ya, seakan-akan adalah sholat perpisahan. Sallu salatal muwadda'ah gitu kan. Anggap setelah sholatnya kau meninggal. Bagaimana kalau seandainya teman-teman sekalian kita divonis oleh dokter, naudzubillah, Anda kena penyakit kronis, Anda akan meninggal. Ini tinggal tunggu berapa detik, menit, hitungan ini sudah bisa meninggal. Lalu Anda masih punya kesempatan sholat, kira-kira bagaimana sholat Anda itu? Atau Anda akan dipancung kepalanya, hanya dikasih kesempatan sholat 2 rakaat. Kira-kira seperti apa Anda sholat? Seharusnya jangan tunggu itu, karena setiap saat maut bisa datang. Lakukan semua yang terbaik. Ingat, Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang membutuhkannya. Banyak orang seperti store kewajiban saja. Yang penting saya sudah sholat. Sudah sholat. Mau khusyuk gak khusyuk terserah. Mau dosa pertama atau tidak terserah. Mau awal waktu kah atau tidak terserah. Ini gak bisa. Mau sempurna wudunya atau tidak terserah. Ini seakan-akan Allah yang butuh. Dia kayak store kewajiban. Tidak. Allah tidak butuh dengan amal kita. Biar kita beramal dari bayi sampai kita meninggal dunia. Allah gak butuh dengan amal itu. Banyak makhluk Allah yang menyembah Allah SWT. Ghaniyun anil alamin Allah itu. Allah itu nggak perlu sama siapapun dari alam semesta ini. Yang butuh amal itu adalah kita sendiri. Makanya teman-teman, kalau lagi sholat, lagi puasa, lagi sedekah, lagi baca Quran, lagi apa, maksimalkan. Dan yakini dalam hati kita, tanamkan di benak kita kalau itu adalah amal saya yang membutuhkannya. Bagaimana sih kalau kita membeli sesuatu atau mengingat sesuatu yang kita tahu itu sebenarnya kita akan pakai. Misalnya kita membeli makanan, kita nggak mungkin beli makanan yang sudah terpotong-potong. Kita berusaha cari makanan yang paling bagus, kemasan yang paling bagus, karena kita pikir untuk buat diri kita sendiri. Seperti itu sebenarnya, amal-amal itu akan berbentuk nanti. Di kuburan akan berbentuk seperti makhluk yang menemani kita, di akhirat akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di surga akan menyebab tingginya derajat. Ya, maka jangan disia-siakan. Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan bab ke-24. Yaitu tentang masalah panas yang sangat karena luapan jahanam.
Apa yang akan kita baca nanti ini teman-teman sekalian menandakan keberadaan Jahannam bisa dirasakan. Kalau Anda sekarang yang mengikuti acara kita ini ada yang merasakan demam, maka itu yang akan kita bahas. Demam Anda itu, ya, itu dalil yang nyata yang Anda bisa rasakan di tubuh Anda adanya neraka Jahannam. Dengarkan dalilnya. Di bab 24, panas yang sangat karena luapan Jahannam. Beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 81, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu la tanfiru fil har, qul naru jahannama asyaddu harra law kanu yafqahun. Dan mereka para orang-orang munafik berkata kepada orang-orang beriman, janganlah kamu berangkat pergi berperang dengan panas terik ini. Ini pada saat Nabi SAW mau mengajak sahabat untuk menuju ke Tabuk, ya. Setelah pembebasan kota Mekah, setelah perang Hunain, peperangan terakhir Nabi SAW namanya perang Tabuk. Sekitar 30.000 pasukan Nabi SAW ajak semuanya untuk menyerang wilayah Tabuk yang dikuasai oleh Romawi pada saat itu. Ya. Tapi subhanallah ujian Allah luar biasa. Pada itu musim panas, dan musim panas ini yang puncak-puncaknya itu adalah masa panen yang terbaik dari kurma. Besoknya, sehari atau 2 hari lagi, dari masa Nabi SAW perintahkan untuk keluar jihad itu, mereka akan panen kurma. Tapi perintah Allah itu menguji iman mereka. Maka orang-orang beriman pergi keluar. Tidak ada yang peduli dengan kurma mereka. Tapi orang-orang munafik tidak. Lalu mereka membahasakan ini. Jangan kalian pergi berperang di panas yang seperti ini. Maka Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW menjawab mereka mengatakan, katakanlah hai Muhammad, api neraka Jahannam lebih sangat panas jika kamu mengetahuinya. Mereka memang bergantung, orang munafik, orang kafir dengan dunia. Kalau kita orang mukmin tidak ada seperti itu. Gak penting bagi kita urusan dunia ini. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, perumpamaan orang mukmin dengan dunia ini seperti orang yang masuk ke WC. Dia selesaikan hajat lalu dia pulang, dia keluar, dia tinggalkan. Bukan tempat yang dia nongkrong di situ seterusnya. Sampai beliau menggambarkan seperti itu. Dan Nabi SAW memang menggambarkan dalam hadis itu. Kepada seorang sahabat yang Nabi SAW tanya, apa makanan dan minumanmu? Dia mengatakan, daging dan susu ya Rasulullah. Makanannya daging, minumannya susu. Ini dianggap yang paling eksklusif di makanan manusia lah ya. Sehat dan bagus lah gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW, setelah itu akan jadi apa? Maka kata orang tersebut akan menjadi yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Maksudnya akan menjadi kotoran, tapi beliau dengan santun tidak mengucapkan kotoran di hadapan baginda Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan dunia. Ya. Dijadikan oleh Allah SWT perumpamaan seperti kotoran yang keluar dari tubuh manusia. Dunia ini sebentar. Kita akan tinggalkan. Makanya kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, aku telah bertemu dengan satu kaum, maksudnya para sahabat, yang mereka sama sekali tidak pernah merasa rugi kalau kehilangan satupun dari urusan dunia. Mau kehilangan orang dicintai, mau kehilangan anggota tubuhnya, mau dia sampai mati pun terbunuh, hartanya habis disedekahkan, mereka nggak pusing. Karena targetnya sudah akhirat. Dan itu orang beriman yang sejati. Bukan dunia ini target kita. Nabi SAW sudah ingatkan itu. Waktu Nabi SAW lagi sakit keras, para sahabat sudah banyak menangis dalam masjid, maka Nabi SAW keluar pada saat beliau sudah agak sehat, lalu beliau naik dari mimbar lalu mengatakan, wahai manusia, jangan kalian sedih. Karena pertemuan kita yang sebenarnya bukan di sini, di hautku, di telagaku nanti. Sebelum masuk surga kita bisa masuk. Asal sudah timbangan amal kita sudah lolos, kita akan pergi ke haut. Minum dari telaga Nabi SAW yang Nabi SAW jelaskan. Ya, canteng-cantengnya, wadah minumnya itu sejumlah bintang di langit, miliaran jumlahnya. Siapapun yang minum seteguk tidak akan pernah haus selamanya. Dan telaga haut ini, itu sumber airnya dari surga. Nabi SAW mengingatkan, bukan di sini, tidak usah bersedih. Kita semua akan ketemu kok di sana. Yang penting teman-teman tiketnya sama. Iman dan amal saleh. Kalau anda rusak itu anda tidak akan ketemu selamanya sama orang yang anda cintai. Maka selalu ingatkan, selamatkan istri, suami, anak, selamatkan orang tua, selamatkan saudara, selamatkan teman-teman. Supaya mereka selamat bersama kita masuk ke dalam surga. Karena ini susah, penyesalannya di sana tidak ada gunanya nanti. Kalau di dunia kita masih punya pilihan, menyesal, di penjara, masih bisa kita memperbaiki. Di akhirat kalau sudah kafir, musyrik, munafik, masuk neraka, sama sekali. Sudah kita jelaskan bagaimana tangisan mereka.
Allah tidak jawab panggilan mereka. Allah hinakan mereka. Setelah mengangkat firman Allah SWT surah At-Taubah ayat 81, beliau mengangkat hadis Nabi SAW. Dan ini hadis urutan 58 dari awal kita belajar bab neraka ini. Semoga Allah selamatkan kita darinya. Adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, tunggulah hingga waktu teduh untuk mengerjakan sholat, karena panas yang sangat itu berasal dari luapan api neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari, jilid 6 halaman 330, dan Muslim jilid 5 halaman 118. Jadi pernah terjadi di zaman Nabi SAW, pas mereka mau sholat duhur, dan kebetulan masjid Nabi SAW itu tidak ada atapnya. Ya, kalau kita lihat gambaran yang dinukil ya tentang masjid Nabi SAW itu tidak ada atap. Apalagi Madinah memang jarang sekali hujan ya, sesekali hujan gitu ya. Maka terbuka sekali, tidak ada atap di atasnya, cuma ada dinding saja. Nah, satu waktu beliau mau sholat sama para sahabat di siang bolong. Biasanya kalau di Saudi lagi panas-panasnya, waktu kami di sana itu bisa sampai 50 derajat ya, panas sekali. Sampai bibir pecah-pecah, ya telapak tumit, telapak kaki, tangan juga kering ya. Jadi kita rasanya mau keluar tuh malas karena mataharinya panas, udaranya panas gitu ya. Tapi subhanallah pada saat itu Nabi SAW mengatakan khusus di waktu seperti itu ya. Karena panas sekali. Kalau zaman sekarang kan sudah ada AC segala macam. Kata Nabi SAW, tunggu hingga teduh sedikit. Jadi bukan pas di waktu duhur yang puncak-puncaknya panas sekali. Tunggu sebentar ya. Karena sesungguhnya panas yang sangat ini dari luapan api neraka. Berarti kita bisa rasakan, kalau Anda rasakan teriknya matahari yang panas, itu luapan api neraka. Sudah digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita nggak perlu tahu masalah itu. Tapi kita sudah dapat bocorannya. Dan ulama mengatakan subhanallah, hampir seluruh ilmuwan yang mengadakan penelitian, baik itu di luar angkasa, baik itu di atas bumi, baik di kedalaman lautan adalah orang-orang ateis. Walaupun mereka Nasrani atau Yahudi, tapi mereka ateis, tidak yakin sama Allah SWT. Allah buat mereka menggali ilmu yang dalam sampai akhirnya mereka mengadakan penelitian dan mentok di sebuah titik mereka akan mengatakan ini luar biasa. Artinya memang ini ada penciptanya. Orang beriman tidak butuh itu karena kita sudah yakin semua. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, hadis nomor 59. Bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, neraka mengadu kepada Rabbnya dengan mengatakan, wahai Rabbku, sebagianku memakan sebagian yang lain. Panas ini. Jadi panas sebelah sisi ini membakar panas yang sini. Sini membakar yang sini. Panas. Sebagianku memakan sebagian yang lain. Maka Allah mengizinkan untuknya dengan 2 nafas. Neraka bisa bernafas. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bukan bangunan seperti penjara kita yang tidak bisa berbicara dindingnya. Neraka bisa berbicara dengan Tuhannya. Allah izinkan bernafas 2 kali. Kata Nabi SAW, nafas di musim panas dan nafas di musim dingin. Sehingga kalian mendapatinya sangat panas dan mendapatinya sangat dingin. Hadis ini diriwayatkan Bukhari jilid 6 halaman 330, Muslim jilid 5 halaman 119. Artinya teman-teman sekalian, mungkin Anda bisa pernah rasakan musim panas yang sangat ya, terutama di wilayah-wilayah memang yang ada ini. Kayak di Saudi, di Madinah dulu itu kami rasakan kalau musim panas, panasnya luar biasa sampai tadi saya bilang antara 45 sampai 50 derajat ya biasanya. Kalau di musim dingin itu dingin sekali, sampai 4-5 derajat ya di waktu-waktu tertentu. Bahkan pernah turun es batu ya, seperti es batu di kota Madinah dulu di zaman kami. Jadi yang seperti ini kita bisa rasakan dan kita bisa kembalikan kepada riwayat Sahih Bukhari Muslim ini. Kalau itu adalah nafasnya neraka Jahannam. Boleh kita tutup teman-teman dengan tadi apa yang saya bahasakan di diri Anda sendiri yang Anda rasakan demam ya. Sekarang ini masa transisi biasanya dari musim hujan ke musim panas ya. Ini biasanya banyak orang yang flu, demam ya, demam semua kita pernah rasakan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sabda Rasulullah SAW, sakit panas yang sangat parah adalah berasal dari luapan Jahannam, maka dinginkanlah dengan air. Hadis riwayat Bukhari jilid 6 halaman 330, Muslim jilid 14 halaman 195. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita bahwasanya demam pun yang kita rasakan itu dari luapan api neraka. Hanya saja kita tidak boleh menghinanya teman-teman. Karena pernah Nabi SAW mendatangi atau melihat seorang sahabiat beliau.
Lalu Nabi SAW menanyakan, ada apa dengan kau seperti ini? Kayak orang menggigil. Dia mengatakan, ya Rasulullah demam. Ya. Dan dia mencaci maki demam itu. Kata Nabi SAW, jangan kau caci maki demam itu. Karena sungguhnya demam itu betul-betul menggugurkan dosa-dosa seorang mukmin sebagaimana daun yang gugur dari pohon. Tapi jadi saksi bahasan kita ternyata kita bisa rasakan panasnya neraka jahanam. Dan kita tutup teman-teman dengan apa yang sudah kita bahasakan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Bagaimana neraka jahanam itu bila kita berlindung kepada Allah darinya sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali. Maka neraka akan mengatakan, ya Allah, langsung merespon pada saat itu, ya Allah, hambamu fulan berlindung agar tidak masuk ke dalamku, maka selamatkan dia. Dan kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba pun yang memohon surga 3 kali sehari atau 7 kali. Ya, kita lebih baik pilihan 7 kali tentunya. Dan Nabi SAW setiap kali lewat ayat surga beliau minta masuk ke dalamnya, lewat ayat neraka beliau berlindung agar diselamatkan darinya. Maka surga akan mengatakan, ya Allah, hambamu fulan mohon agar masuk kepadaku, masukkanlah ia. Semoga kita termasuk jadi ahli surga dan kita selamatkan dari api neraka insya Allah.